Sebagian dari kalian pasti masih bingung perbedaan dari ChatGPT dan Gemini. Padahal keduanya sama-sama AI. Kenapa berbeda? Ya kalau menurut gue, yang satu diibaratkan itu sebagai ilmuwan murni yang tahu segalanya tentang logika, tapi terkadang dia begitu terlalu kaku. Dan satunya lagi itu diibaratkan sebagai mata-mata intelijen internasional yang punya akses informasi di seluruh dunia ini secara real time. Ya terkadang dia terlalu percaya diri sampai-sampai dia berbohong pun seperti bernafas. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu perbedaan dari kedua AI ini. Ini bukan masalah siapa yang paling pintar dari keduanya, tapi ini masalahnya adalah karena otak lo sedang dimanipulasi dari salah satu AI tersebut tanpa lo sadari. Sadar atau tidak, pilihan lo antara ChatGPT atau Gemini itu bukan sekedar soal fiturnya, tapi soal bagaimana cara otak lo sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalahnya. Dan dari video ini, gue tidak akan membahas spesifikasi sistem yang ada di dalam Google, tapi gue akan membahas perbedaan dari kedua AI tersebut, Gemini dan ChatGPT. Dan AI mana yang akan lo pilih untuk menjadi asisten pribadi lo sendiri. Oke, untuk memahami kenapa kedua AI ini berbeda, kita harus memahami latar belakang dari penciptaannya dulu. Oke, kita mulai dari ChatGPT dari OpenAI dulu. Oke, kalau menurut gue ChatGPT itu adalah sebuah sistem AI yang berani mendobrak sebuah pintu industri dan bisa mengubah cara kerja kita dengan cara yang singkat. Kalau menurut gue sih, ChatGPT itu dibangun atas dasar prinsip The Analytical Thinker. Dia fokus pada struktur, kedalaman teks, dan kepuasan ego lo saat membaca jawaban yang sangat tertata rapi. Ini berbeda banget sama Gemini. Kalau Gemini ini dibuat oleh Google, perusahaan raksasa yang sudah menguasai data internet kita selama puluhan tahun. Dan kalau menurut gue Gemini ini diciptakan atas dasar kepanikan, tapi dibekali dengan sesuatu yang tidak dimiliki oleh OpenAI, yaitu ekosistem dominance. Gemini ini dirancang dengan prinsip The Intuitive Connector. Dengan kata lain, dia ingin menjadi bagian dari hidup kita, menyatu dengan email kita, dokumen kita, bahkan YouTube yang sedang lo tonton saat ini. Ketika lo sedang memakai ChatGPT, lo seperti sedang ngobrol dengan seseorang profesor di dalam perpustakaan secara pribadi. Tapi kalau lo begitu pindah ke Gemini, rasanya seperti ngobrol dengan teman nongkrong yang asik di warkop yang tahu segalanya. Nah, pertanyaannya, mana AI yang sebenarnya otak lo sedang butuhkan saat ini? ChatGPT atau Gemini? Oke, mari kita bedah dari ChatGPT dulu. Kenapa jutaan orang yang terjun di bidang kreatif dan programmer masih bertahan dengan AI satu ini? Meskipun Gemini digratiskan dengan fitur yang sangat melimpah. Jawabannya ada di dua kata, yaitu kandungan kognitif. Oke, mari kita bahas dari keunggulan ChatGPT dulu. Poin yang pertama, logika struktural yang sangat superior. ChatGPT terutama di GPT 40 atau 4o, pokoknya tulisannya seperti ini, mempunyai kemampuan reasoning, logika lah, mempunyai kemampuan penalaran yang sangat dalam. Kalau lo meminta ChatGPT untuk membuatkan plot cerita dengan 5 plot twist yang saling berhubungan, dia bisa menyusun dengan rapi tanpa kehilangan arah di tengah jalan ceritanya. Poin kedua, personalization dan custom interaction. Ingat, dia mampu mengingat semua presentasi lo. Otak manusia kan suka dengan pengontrolan, dan ChatGPT bisa memberikan ilusi kontrol itu lewat custom interaction. Dia bisa menjadi mentor bisnis yang galak atau editor naskah yang lembut. Dan poin ketiga atau yang terakhir, data analisis modern. Coba lo masuk ke data Excel yang sangat berantakan. Dia itu bisa berpikir seperti seseorang data analistik dalam hitungan detik. Tapi juga tergantung antrian server juga sih. Kalau antrian servernya terlalu padat mungkin juga agak lama. Tapi di balik keunggulannya pasti juga ada kekurangannya lah. ChatGPT itu punya sindrom psikologi yang sangat berbahaya yang dinamakan dengan the confounder layer, atau bisa disebut dengan bahasa sehari-hari kita yaitu halusinasi. Dia bisa membuatkan kebohongan ilmiah dengan gaya bahasa yang sangat meyakinkan sampai otak lu sendiri percaya tanpa ada keraguan. Ditambah lagi, ChatGPT seringkali terasa terisolasi tanpa ekstensi yang kuat. Dia seperti orang yang jenius yang terkurung di dalam ruangan tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Oke, kita sekarang berpindah ke Gemini. Jika ChatGPT tadi adalah sebuah otak analytics, maka Gemini adalah perwujudan dari convenience bias.
Ini adalah kecenderungan manusia yang ingin selalu memilih jalur yang mudah dan cepat. Ini cocok banget untuk para Gen Z yang apa-apa suka ingin instan. Oke, mari kita bahas keunggulan dari Gemini ini. Poin yang pertama, koneksi real time dan multimodal sejati. Gemini ini tidak perlu membaca untuk menelusuri sebuah internet lagi, data internet, karena dia adalah data internet itu sendiri. Ya, tidak bisa dipungkiri karena dia dibuat oleh perusahaan Google. Jadi informasi yang terjadi hari ini, menit ini, dia bisa langsung memprosesnya tanpa adanya hambatan. Poin kedua, integrasi Google Workspace. Ini adalah poin krusial. Bayangkan lo sedang mendapatkan ratusan inbox email yang terus masuk ke Gmail lo. Dengan adanya Gemini ini, lo bisa langsung merangkum semua dalam satu paragraf dan langsung membuat draft balasan di Google Doc. Fitur ini sangat membantu untuk mengurangi beban pikiran kita sekitar ya 80%-an lah. Oke, poin yang ketiga, pemahaman visual dan kontekstual. Karena AI ini dibangun sebagai native multimodal, Gemini lebih jago, lebih bisa saat membaca gambar. Ya seperti kita ngasih brosur apa aja lah, kita foto atau ada gambar itu kita upload, kita suruh membacanya terus merangkumnya, itu lebih detail kalau Gemini menurut gue. Bahkan tidak cuma gambar, video atau audio pun juga bisa dengan cara bersamaan. Cukup bebas juga secara bersamaan guys. Tapi kekurangan dari Gemini ini pada mentalitasnya yang terlalu kaku. Ya karena dibuat dari Google, Gemini ini sangat banyak yang disensor. Seringkali menolak jawaban hal-hal yang sangat sensitif, ya seperti tentang politik ataupun budaya. Ya mungkin ini dibuat untuk keamanan sebuah perusahaan ya. Dan bagi sebagian profesional, hasil tulisan dari Gemini ini seringkali seperti terlalu casual. Ya seperti tulisan anak yang sedang magang lah. Ya seperti anak-anak Gen Z yang terlalu sering banyak menggunakan kata-kata gokil, yuk simak, enjoy aja, atau pokoknya bahasa-bahasa sehari-hari gitulah. Ya seperti bahasa-bahasa tongkrongan lah, kayak gitulah. Jadi secara kesimpulannya, jangan gunakan kedua AI ini secara asal-asalan. Gunakan ChatGPT kalau lu sedang berada di situasi bekerja secara mendalam, secara serius, saat lu butuh strategi, saat lu butuh merancang sebuah bisnis dari nol, menulis kode pemrograman yang sangat rumit, atau butuh teman debat yang sangat logis, itu bisa menggunakan ChatGPT. Dan sebaliknya, gunakan Gemini kalau lo sedang dikejar waktu, sedang dikejar deadline. Saat lo butuh riset yang sangat cepat tentang berita baru yang beredar sekitar 1 jam yang lalu, atau saat lo sedang merangkum sebuah artikel atau video YouTube yang berdurasi sekitar 1 jaman lebih, dan Gemini pun bisa menyelesaikannya dengan waktu kurang dari 1 menit. Nah, pada akhirnya teknologi itu cuman sebatas alat. Yang menentukan masa depan kita bukanlah seberapa canggih AI-nya, tapi seberapa malas otak kita untuk menggunakan sebuah alatnya. Kalau lu cuma memakai AI untuk sekedar malas berpikir, ya selamat, lu telah digantikan oleh sebuah robot. Tapi kalau lu tahu cara mengombinasikan logika ChatGPT dan kecepatan Gemini, gue yakin lu akan menjadi lebih overpower. Ya, mungkin cukup segini dulu dari video gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kalau kalian tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video gue yang berikutnya. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya. Dan kalau kalian ingin gue membahas apa lagi seputar teknologi atau AI, silahkan tulis di kolom komen. Oke, see you on next time video. Peace out.